Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita sehat-sehat. Perkenalkan, nama saya Riris Yuniarse, Sarjana Terapan Pariwisata, Magister Manajemen Pariwisata. Saya dosen Prodi D3 Perhotelan di Politeknik NSC Surabaya dan diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah Housekeeping 2. Di dalam mata kuliah Housekeeping 2, TPL yang harus disampaikan dan didapat oleh mahasiswa itu adalah bagaimana mahasiswa mampu untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan dalam proses pembersihan area kamar di hotel. Nah, dalam proses pembelajaran di Housekeeping 2 ini, bobot materi tersebut adalah 3 SKS dengan kode mata kuliah HT 3322. Dalam perkuliahan nanti kita ada 16 kali pertemuan dengan 2 ujian, yaitu UTS dan UAS. Sedangkan dalam proses pembelajaran kita ada teori, ada praktek. Intinya dalam Housekeeping 2 ini mahasiswa bisa melaksanakan, bisa mempraktekkan, sehingga keluaran dari mata kuliah Housekeeping 2 mereka bisa melaksanakan pekerjaan yang ada di room section. Nah, mari kita membahas di pertemuan ke-9 ya kali ini, karena kemarin kita sudah membahas tentang bathroom, yaitu bagaimana proses pembersihan kamar mandi. Untuk pertemuan kali ini yaitu bagaimana sih kita menata bed sehingga bed tersebut nantinya akan dipergunakan tamu istirahat itu dengan nyaman. Nah, making bed itu ada 2 cara atau ada 2 tipe making bed, yaitu ada yang mempergunakan triple seat, ada yang mempergunakan duvet. Nah, nanti kita praktekkan di sana. Dalam making bed kita harus tahu dulu tipe kamar atau tipe bed, yaitu ada yang modern style, ada juga yang tradisional style. Yang modern style itu yang pakai pegas gitu ya, jadi kayak spring bed istilahnya. Tapi kalau yang tradisional style itu adalah yang tradisional. Ada yang pakai rotan, ada yang pakai kayu, ada yang pakai bambu. Nah, kita melihat konsep dari hotel biasanya. Kalau hotel itu modern style, maka kita arahkan atau kamar-kamar yang ada di hotel itu biasanya mempergunakan modern style atau modern bed, yaitu pakai spring bed. Tapi kalau bungalow biasanya itu mempergunakan tradisional style. Nah, kita melihat dulu bed. Jadi, kalau kita melihat bed, itu ada bagian dari bed, ada yang namanya headboard, ada yang namanya mattress, ada namanya spring box. Jadi, yang paling bawah itu spring box. Nah, di dalam kita making bed, di hotel itu kan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, biar bed tersebut itu tidak, istilahnya tidak cekung ya, karena orang mungkin kalau duduk atau mau tidur ya sudah ada di sisi kiri aja misalnya, maka biar bed tersebut itu selalu rata dan tamu-tamu yang mempergunakan bed tersebut nyaman, maka ada yang namanya rotary, jadi perputaran bed rata-rata 3 bulan sekali. Jadi di bed tersebut, mungkin nanti bisa dilihat di slide, di bed tersebut itu ada tulisannya, mungkin Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu di sisi bed. Nanti kalau mungkin Juli, Agustus, September dibalik misalnya, jadi diputar. Nah, selama 1 tahun itu bed tersebut selalu berputar, baik itu bisa dibalik, bisa berputar sesuai dengan bulan gitu ya. Kita mulai sekarang yaitu memperhatikan bednya atau memperhatikan bed dan linen dipergunakan di bed tersebut. Kalau seandainya kita mempergunakan triple seat, jadi di awal hotel itu zaman istilahnya zaman lama ya, itu adalah triple seat. Triple seat itu apa? Yaitu making bed yang bergunakan 3 seat. Diawali dulu ada yang namanya basket. Basket itu adalah untuk memperindah dari spring box gitu. Yang kedua itu adalah bed pad. Bed pad itu sama seperti kalau anak kecil itu perlak gitu ya. Nah, itu perlak gitu. Baru ada first seat, ada second seat, ada blanket, ada third seat, ada pillowcase dan bed cover. Bed cover itu apa? Nah, bed cover itu adalah untuk memperindah dari bed setelah kita melakukan making bed. Itu kalau mempergunakan triple seat gitu. Tapi kalau kita mempergunakan duvet, maka yang kita gunakan itu hanya bed skirt, bed pad, first seat, inner duvet, cover duvet.
gitu ya. Dan setelah itu ada pillowcase dan bed cover. Bed cover pun kalau di zaman sekarang itu tidak bed cover full, tetapi hanya sebagiannya slayer gitu aja di bawah, biasanya kayak gitu. Di hotel-hotel sekarang lebih memperingankan bagaimana mempergunakan linen-linen itu yang kalau kita pergunakan itu selalu, kalau memang kita mempergunakan linen-linen tadi, maka ada yang mempergunakan 3 sheet atau istilahnya triple sheet. Itu memang memerlukan waktu yang agak lama, tetapi dalam proses making bed itu lebih ringan gitu. Tapi kalau pakai duvet dengan waktu yang agak dikit tapi pekerjaannya itu memang berat, itu pakai duvet. Linennya apa saja? Linen kalau memang kita pakai di triple sheet, maka ada yang namanya bed skirt. Bed skirt itu untuk memperindah springboard tadi. Ada bed pad itu kalau anak kecil kayak perlak gitu, biar misalnya ada cairan yang tumpah atau apa tidak langsung kena mattress gitu ya. Setelah itu ada first sheet, ada second sheet, ada blanket, ada third sheet, ada pillow dengan pillowcase-nya dan bed cover. Tetapi kalau kita mempergunakan duvet, maka ada dimulai dari bed skirt, bed pad, ada first sheet, ada inner duvet dan cover duvet, serta pillowcase dan bed cover. Nah, perlu diketahui kalau kita mempergunakan bed cover itu sekarang sama dulu itu mungkin ada perbedaan. Kalau dulu itu penuh full dari satu bed tersebut, tetapi kalau sekarang hanya sebagai slayer di bawah, hanya untuk mempercantik bed tersebut. Mungkin ada yang tanya, nanti bisa langsung angkat tangan aja, yang kemungkinan nanti di sesi berikutnya langsung kita praktekkan. Cara-cara untuk making bed itu kita harus selalu di tengah dari bed. Nanti kita praktekkan seperti itu. Ibu tidak membahas tentang langkahnya karena nanti kita praktekkan, tetapi ibu bisa menyampaikan bahwa di zaman sekarang kita harus memberikan peluang atau kita bekerja itu paling tidak ada yang namanya green housekeeping. Apa sih Bu green housekeeping itu? Green housekeeping itu adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan memperhatikan ramah lingkungan. Salah satu contoh, karena kita tadi membicarakan tentang bed, tentang linen-linen, maka yang seharusnya linen-linen, salah satu contoh yang setiap hari diganti itu adalah sheet dan pillowcase. Maka karena adanya ramah lingkungan, kita bisa menawarkan ke tamu sesuai dengan kebijakan dari hotel. Ada yang di saat tamu check out baru diganti, ada yang meminta pendapat atau mungkin meminta bagaimana tamu, apakah perlu diganti hari ini atau tidak. Ibu contohkan yaitu di bath towel. Kemungkinan ada tamu yang setiap hari bath towelnya harus diganti. Misalnya ada juga yang kalau mau setelah dipakai langsung ditiriskan di namanya towel rack, sehingga kalau seandainya tamu tersebut meletakkan di bawah, berarti towel itu harus diganti. Nah, itu salah satu green housekeeping kalau kita praktekkan di hotel. Mungkin kita arahnya ke sheet, nggak usah diganti dulu. Atau kebijakan hotel 2 hari sekali diganti. Nah, itu untuk mengurangi proses pencucian, mengurangi bahan pembersih, dan bahan pembersih itu apakah bahan pembersih itu juga ramah lingkungan atau tidak. Nah, arahnya nanti ke sana. Baik, dari poin-poin making bed nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu yang namanya open bed. Itu ya. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut praktek sehingga nanti bisa mempraktekkan satu persatu, dilihat dari kerapian, dilihat dari waktu, dan bagaimana cara melakukan making bed tersebut. Ibu ajak Anda semua untuk ke lab housekeeping. Mari bersama-sama kita ke lab housekeeping. Ya, terima kasih. Setelah tadi Ibu jelaskan tentang teorinya dari making bed, maka kita sekarang praktekkan, gitu ya. Jadi CPL dari pertemuan ke-9 ini itu adalah bagaimana mahasiswa bisa mempraktekkan making bed, baik itu dengan triple sheet ataupun dengan duvet, kan itu ya. Nah, Ibu ulangi lagi sedikit. Tadi Ibu sampaikan bahwa bagian dari bed itu ada 3. Itu ada headboard, itu yang ini. Mattress itu adalah ini, ya. Sedangkan springboard itu adalah yang bagian bawah. Ini Ibu bongkar dulu tentang making bed. Kalau ini kita mempergunakan duvet, kalau ini kita mempergunakan triple sheet. Tadi Ibu sampaikan bahwa kalau mempergunakan triple sheet itu memang agak ringan cara menebarnya atau apa, tapi memerlukan waktu yang agak lama. Tapi kalau duvet itu memang waktunya lebih singkat tapi berat.
Karena apa? Di dalamnya itu ada inner duvet dan cover duvet. Oke, Ibu mulai praktek. Kalau praktek maka ini kaki ini itu harus 90 ya. Sedangkan yang satunya bebas, ini harus tegak. Jangan gini. Kalau gini 1 tahun jadi yang eyangkung ya. Nah, jadi ini kalau sudah, nah ini gini baru ditarik dulu. Baru ini dilepas. Ini yang tadi Ibu sampaikan adalah bed pad. Ini bed pad ya. Ini adalah seat. Ini ada inner duvet yang ini. Ini adalah cover duvet. Nah, setiap hari linen itu harus dicuci. Utamanya yaitu seat, cover duvet dan ini pillowcase gitu ya. Oke, cara ini Ibu taruh di sini dulu. Ini inner duvetnya. Ini kenapa kok tidak dicuci setiap hari? Kalau kemarin kita memperhitungkan part stok, ini tidak dicuci setiap hari, sehingga parnya kemungkinan bisa 1,5 atau 2 gitu ya. Oke, awas. Ini 1. Jadi kalau kita linen untuk, nah linen yang kotor, jadi jangan gini. Ya kalau memang ini 3, kalau memang ini 2, tapi kalau kurang berarti ada hilang yang tidak diketahui, ada hilang yang diketahui gitu ya kalau linen. Maka cara untuk melipat, nah ini tadi, ini yang apa tadi ini? Apa ini tadi? Cover duvet. Ini 1. Nah, linen ini seat ya, seatnya kalau kita pakai duvet itu ada berapa seat yang dipakai untuk duvet? 1. Oke. Caranya kalau kita melipat linen yang kotor, kita ambil ini 1 ya, kita ambil di tengah 1, kita ambil di ujung 1, ujung tengah, baru kita ginikan. Nah, kita lipat gini. Tujuannya apa? Mempermudah perhitungan di troli gitu ya, di tempatnya linen. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi pengotoran. Mengurangi pengotoran itu apa? Jadi tidak campur dari satu, misalnya ada tumpahan minuman atau apa. Baik, ini linen yang kotor. Sedangkan linen yang bersih ini, kalau dari laundry, maka lipatannya itu kayak siapa yang pernah ikut paskibraka? Nah, ini lipatannya gini ya. Oke, Ibu contohkan. Ini harus rapi. Ini dilihat. Ini ya, kalau sudah ini ditebal. Setelah ditebal, maka ini ada garis tengah, diperhatikan. Set tangan kita itu gini, jepit ya, jadi dijepit gini aja. Kalau sudah dijepit baru, nah sudah ya. Kalau sudah baru kita tarik. Sini tertutup, sana tertutup. Nah, setelah seperti ini, kita biarkan. Langsung kita ambil ini. Ini yang namanya membuat mitre. Mitre itu adalah garis 45 di sisi dari bed, gitu ya. Oke. Langsung ini sudut 45, pegang. Nah, baru dimasukkan.
Kalau sudah, ini sambil geser, seret. Nah, yang kedua sini. Nanti dipraktekkan ya satu-satu ya. Oke. Nah, di saat kita praktek, kalau kita sebagai orang housekeeping, maka kita tidak boleh mempergunakan perhiasan. Takutnya apa? Takutnya kena linen, terus kegores atau apa, atau kena bahan pembersih, akhirnya rusak. Nah gitu ya, kecuali mungkin yang sudah keluarga pakai. Nah itu nggak boleh dilepas bahaya itu ya. Oke. Kalau sudah ini gini, nah masuk, ambil langsung ya. Jadi kita tarik, ini sudah rapi satunya. Nah kita tarik, ini sudah rapi. Ini ya, ini forsit sudah. Kalau sudah langsung dorong pun ini langsung gini aja. Nah pakai ini, jangan gini. Kalau gini punggung kita yang bisa sakit tuh. Yang kedua, ini tadi yang kotor. Yang kedua ini adalah apa tadi? Cover duvet. Kita cari. Ini adalah bagian atas. Nah, ini bagian atas. Nah, gini. Kalau sudah, ini ya. Kalau sudah, maka ini namanya inner duvet. Inner duvet. Ini ada. Ini ada gininya, ya. Sehingga jadi nggak berat-berat. Ini juga gitu. Ini dirapikan di bawah, nggak boleh diinjak-injak ya. Jadi dirapi, kita ke bawah, kita tinggal masukkan. Kalau sudah, ini sudah, maka ini dilepas. Ini dilepas, ini. Kalau sudah, tangan kita ini kita rapikan. Ini tidak boleh apa tadi? Tidak boleh lepas ya. Ini kan setengah. Kalau sudah setengah baru ini lepas juga loh ya. Jadi gini. Kalau sudah gini, ini kan semua baru ini. Satu, ini juga gitu. Ya, langsung masuk kan ya. Jadi langsung mau lebar. Enggak menjadi satu gini. Kenapa? Karena di sini tadi kita sudah bantu lebarkan. Nah, kalau sudah ini gini, sudah. Nah, kalau sudah gini, tangan kita gini. Loh. Ya. Setelah itu tebak. Sudah. Baru kita rapikan. Nah, kita rapikan kanan kiri. Ini. Nah, tangan kita ini seberapa sih Bu untuk tempat pilo gitu? Biasanya itu adalah 2 ini. Tapi ya kalau kerja jangan dipilangi gini ya. Jadi paling tidak sebatas lah. Kalau pilo itu ditaruh itu bisa cantik gitu loh. Kalau kamar, kenapa? Di hotel itu kamar itu kita sebagai room attendant, bagaimana kita sebagai room attendant itu membuat cantik, membuat indah, membuat tamu nanti nyaman di dalam kamar. Ada yang ditanyakan sampai sini dulu? Kenapa memakai seat satu ya? Oke. Kenapa mempergunakan hanya satu seat gitu ya tadi ya? Iya. Pertanyaan yang bagus.
Kenapa kok hanya mempergunakan satu seat? Karena making bed tadi Ibu sampaikan ada yang pakai triple seat, ada yang pakai duvet. Kalau yang pakai duvet, maka ini four seat itu sebagai alas tamu tidur. Nah, inner duvet itu sebagai lapisan tamu tidur dan ini adalah sebagai penutup gitu. Ini kalau pakai duvet. Tapi kalau pakai triple seat, maka ini adalah four seat ya. Four seat itu untuk alas tamu, sehingga lapisan yang halus itu yang di atas. Setelah itu kita tahu ada second seat gitu. Setelah itu blanketnya, habis itu third seat. Nah itu. Nah setelah kondisi seperti ini, maka ada second seat sama third seat dilipat kayak gini, seret gini, sehingga muncul ada lipatan tadi gitu ya. Jadi kalau ini pakai 3 first seat, second seat, dan third seat. Tapi kalau ini pakai first seat aja, karena ini ada inner duvet dan cover duvet, pengganti dari second seat, blanket, dan third seat. Jelas ya? Oke, ada yang tanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Sudah? Sudah. Ya. Ini dirapikan, bagaimana bed itu kelihatan cantik tadi. Kalau sudah kita ke bawah, sudah, maka kita ambil dari sini. Ini tangan kita pegang mattressnya, ini baru gini kan. Nah, gitu ya. Kok ambil set, sehingga ini tadi yang kelihatan adalah bed skirt. Mohon maaf, ini bed skirtnya belum terpasang ya, karena untuk latihan atau dry education gitu ya. Oke. Jadi pembelajaran secara secara istilahnya pembelajaran kering gitu. Sama seperti nanti kalau kita di bathroom. Ini yang namanya mitre tadi. Satu, yang kedua. Ini ya, jadi ditarik itu tujuannya apa? Ini rapi. Ya, walaupun kita tidak masukkan di sini, tapi kalau kita tarik dari sini, maka hasilnya rapi. Kalau sudah, nah, ini yang namanya apa tadi? Mitre, yaitu sudut 45 dari kalau sudah seperti ini, misalnya ada tekuan di sini, kita ginikan aja. Ya, nah kayak gini, baru kita rapikan lagi. Ini tadi ya, yang bed ya. Ini tadi yang pillow. Ini pillownya, ini pillowcase-nya. Sudah. Tapi kalau ada yang namanya open bed, yaitu membuka sebagian biar tamu itu mudah untuk masuk. Kenapa? Karena kalau tamu nanti itu tidur, dia nggak ada di atasnya ini, tapi masuk. Nah, gitu. Jadi masuk seperti ini, sehingga nanti ada yang gini. Ini open bed ya. Gini. Nah, tujuannya apa tadi open bed? Membuka sebagian linen untuk mempermudah tamu beristirahat. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kalau ini sebenarnya gini aja, tapi seandainya di sini itu di open bed, misalnya seperti itu, ini biasanya dilakukan sore hari. Nah, ini kalau misalnya kurang, tarik.
Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang mau coba? Nanti dicoba ya, satu-satu. Baik. Oke. Untuk pertemuan hari ini, Ibu jelaskan mengenai making bed yang mempergunakan duvet. Gitu ya. Tapi minggu depan ada praktek apa? Mempergunakan triple seat. Baik, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Kita tetap semangat, kita tetap belajar. Untuk apa? Untuk menjadi Incheon Hotel lainnya. Terima kasih hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.